Sementara main bola ini sebetulnya tradisi-tradisi yang dilaksanakan oleh agama non-muslim. Artinya dulu Islam sama non-muslim itu ada sekat. Hati seseorang itu tidak bisa terbagi dua. Antara kewajiban dan kesenangan itu berjalan dua-duanya. Jadi sepak bola di Indonesia ini bisa saya katakan haram hukumnya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa kabar nih, sehat? Alhamdulillah. Gak kerasa nih ya, bentar lagi Piala Dunia. Oh iya. Besok kan mulai Piala Dunia nih. Saya mau nanya, ini tanggapan di Islam tentang sepak bola itu gimana sih Gus? Oh begini. Jadi masalah sepak bola dalam Islam itu sudah pernah terjadi. Dulu di kota Mekah setelah asar di daerah Jarwal, anak-anak itu sering main bola. Sementara main bola ini sebetulnya tradisi-tradisi yang dilaksanakan oleh agama non-muslim. Artinya dulu Islam sama non-muslim itu ada sekat. Karena masih ada terjadi sisa-sisa konflik peperangan. Sehingga membatasi. Tradisi sepak bola pun kalau bisa jangan mengikuti seperti tradisi mereka. Gitu. Dulu anak-anak kecil pada main bola terdapat banyak mara bahaya. Tartaba ala dalika madorun adimatun. Mara bahaya itu sangat besar. Minha husulul madorroti bi'adhoihim wa wuqu'il syahnai fil qulubi bainahum. Pertama, hal-hal yang membahayakan itu pertama adalah sering terjadi cedera pada anggota tubuh anak-anak itu. Karena kontak fisik ya. Iya. Kemudian terjadi permusuhan ketika habis selesai bertanding, ada perselisihan antara kedua tim. Wa minha tarkuhum li sholatil maghribi wal isya'i au ta'khirihima an waqtihima al-mukhtari bila udrin syar'ihim. Termasuk hal-hal yang membahayakan itu adalah lalai melaksanakan sholat. Saking asiknya main bola, zaman dahulu itu kewajibannya tidak dilaksanakan. Kewajiban sholat, kewajiban orang tua yang telah perintahkan diabaikan. Mencari ilmu. Karena dalam firman Allah SWT, ma ja'alahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Hati seseorang itu tidak bisa terbagi dua. Antara kewajiban dan kesenangan itu berjalan dua-duanya. Ini secara umumnya ya. Secara umumnya. Rata-rata orang lagi main game, main sepak bola, main catur, rata-rata terabaikan kewajiban-kewajibannya. Kebanyakan seperti itu. Lah sekarang gimana kalau tidak terabaikan? Ya nggak masalah. Yang penting itu adalah intinya kewajiban-kewajiban jangan terabaikan. Sedangkan permainan dan bermain bola itu adalah sebuah sarana olahraga saja. Itu poinnya. Ya, tapi kayak gitu saya jadi inget dulu film yang sering saya tonton, ada namanya film Si Madun tuh. Gimana itu? Jadi itu ceritanya kan dia Madun jago main bola nih. Dia senang banget main bola, tapi dia nggak lalai sama sholatnya. Dia sholat rajin, ngaji rajin, pokoknya dia rajin deh gitu. Tapi orang tuanya tetap ngelarang, tetap nggak boleh gitu sama bapaknya. Ya tetap harus dilarang. Itu gimana tuh? Ya harusnya kalau sudah kewajiban sholat dan ngaji sudah dilaksanakan, seorang anak boleh main. Ini sebagai catatan kita semuanya. Kalau kita punya anak, kewajiban-kewajiban sudah dilaksanakan, sholat, mengaji, ngerjain PR, sudah dilaksanakan, maka kalaupun bermain, dibolehkan. Lah film Si Madun itu, sepertinya nggak perlu ditiru itu. Karena anak sudah rajin kan. Sholat, ngaji,
ngerjain PR, malah tetap dilarang main bola. Iya. Harusnya nggak boleh seperti itu. Kasihan kalau anak kecil dikekang. Selama kewajibannya diutamakan ya. Iya. Jadi cara nanggapin orang yang tua kayak gitu tuh gimana, Gus? Ya harus. Kita harus ngikutin orang tua apa main bola tetap apa gimana gitu? Bener, cakep nih pertanyaannya. Seorang anak harus bisa memberi pengertian. Iya. Selama dia tidak meninggalkan kewajibannya, maka boleh saja. Ya harus ada pengertian juga. Antara saya pengen bermain dan kewajiban sudah dilaksanakan. Jangan sampai anak dikekang harus di dalam rumah, harus menuruti semua orang tuanya. Itu tidak boleh, tidak baik. Iya. Yang diikutin adalah yang inti-inti wajibnya. Syukur-syukur nasihatnya juga tetap. Kalaupun bermain, taman bermain anak adalah saat waktu kecil itu sendiri. Harus bisa menyesuaikan antara anak dan orang tua. Gitu. Nah, Gus, menurut Gus gimana nih tentang sepak bola Indonesia? Contohnya kejadian kemarin di Malang. Tanggapan Gus tentang Jadi sepak bola di Indonesia ini bisa saya katakan haram hukumnya. Kok bisa haram? Begini, Indonesia itu sering terjadi pertikaian antara supporter tidak menghormati aturan PSSI, pemain kadang tidak fair play. Inilah yang menyebabkan sepak bola di Indonesia haram hukumnya. La'bul kuroti al-maujudi al-an haramun liwajhaini. Sepak bola sekarang ini hukumnya haram. Yang pertama adalah permainan sepak bola itu membahayakan bagi anggota tubuh para pemain. Jadi kalau bisa fair play. Iya. Kalaupun fair play berarti ya nggak masalah. Yang bikin tidak boleh itu adalah main kasar, kekerasan dalam bermain bola, tidak fair play. Itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian terjadi perselisihan, bahkan tawuran antar supporter sampai ada yang meninggal. Yang meninggal. Supporter A, B, C, ada korban jiwa. Inilah termasuk gambaran sepak bola Indonesia itu diharamkan. Jadi menurut Gus kesimpulannya gimana tentang sepak bola kita, sepak bola Indonesia? Kayak gitu. Jadi gini, sepak bola, saya akan membacakan referensi dulu nih. Iya. Wa amma hukmu la'biha syar'an biqat'in nadri anil urfi fiha fahuwa jawazu la'biha bisyartaini. Permainan sepak bola yang diperbolehkan itu ada dua syarat. Al-awalu ayakuna bigori kimarin. Yang pertama harus dibersihkan bandar-bandar judi itu. Yeah. Hasil dari pertikaian dan tidak baiknya para pemain bermain bola, artinya tidak fair play, karena ada pengaruh bandar-bandar judi itu. Itu harus dibersihkan. Kalau sepak bola hukumnya diperbolehkan secara Islam. Asani ayaksi dabiha at-tadarrubu alal jihati wariyadoti. Artinya adalah sepak bola harus dijunjung tinggi nilai-nilai sportivitasnya. Jangan sampai ada pertumpahan, perkelahian kedua tim. Terus wa baqiya syartus salisin bahwa yajriya fi al-laibuna ala adatihim al-asliyati. Yang ketiga adalah harus mengembalikan tujuan main sepak bola itu sebagai sarana olahraga dan agar kebugaran tubuh kita biar lebih sehat. Itulah 3 syarat. Tidak ada judi, menjunjung sportivitas, terus mengembalikan tujuan main bola itu sebagai sarana olahraga untuk kebugaran tubuh kita. Gitu kesimpulannya.